Iya. Pak, beneran karo Pak Surati lho. Nggih. Iya, oke. Aku udah orang karo Pak Surati. Surati anu jawab iki. Nggih. Atau tema. Belas mau kena kegiatan ya. Aku ya, yo masalahnya. Iya itu. Praktis 2 tahun. Kalau konsus gimana ada yang sudah ditunjuk jadi pemandu lingkungan kan nanti lah anak sing auto pemandu lingkungan itu apa? Bisa supaya tidak semuanya lalu Iya Lukas, menurutku ya enak, akeh uang bro deh dan diberi kesempatan yang sama. Idealnya begitu Pak, menurut saya nggih. Semua umat harus dapat tugas dan perannya gitu loh nggih. Awal ngangkatnya beratnya kudu dipaksa. baik panitia maupun peraga dan sebagainya ngobrol di situ. Tapi kalau melihat perkembangan bahwa penontonnya sedikit, terus dalam macam-macam itu, kalau saya mengusulkan itu menarik untuk diteruskan dengan tema-tema tertentu, tapi sedikit dirubah bentuknya, bukan live YouTube, tapi model-model podcast yang kalau saya gini, Jagongan itu menghadirkan umat terbuka, siapa yang mau datang, ya ada arenanya buat pembicara dan pembicara dan MC-nya itu, tapi ada penonton atau umat yang ikut dan juga dilibatkan interaksi di situ. Tapi itu bukan live, direkam saja, lalu nanti untuk yang disiarkan, untuk pewartaannya itu melalui editing, mungkin ada yang dipotong dan sebagainya, termasuk untuk mempersingkat waktu juga. Usul saya seperti itu. Podcast model-model sekarang lalu podcast itu kan. Saya kemarin punya pengalaman podcast itu waktu Paskah itu di sekolah, tim multimedianya juga membuat semacam itu, dan saya diundang untuk ngisi yang edisi Paskah itu, ternyata juga masih dapat viewer lumayan. Meskipun ya kami yang Kristiani terus menyebarkan itu ke teman-teman, ke keluarga, nonton gitu. Kalau kayak gitu sih oke sih, tapi kayak masih berkeinginan untuk sekalian live. Jadi mungkin di tahun depan joki ada penontonnya juga, lalu disiarkan secara live kayak gitu, mungkin YouTube ataupun Instagram. Jadi kalau misalnya penanyanya sekali tidak hanya online tapi juga ada yang audiens yang bertanya, nggak sepi. Mungkin supaya menjadi daya tarik, nanti setiap kali atau berapa kali di Selani ada narasumber yang memang punya nilai jual, katakanlah nilai jual itu supaya kalau Romo jadi tertarik ya. Romo jadi. Kita selalu mendatangkan mantan Romo dari umat tertentu. Misalnya kalau bintang tamunya Pak Agus Broto, ini wong sak Darjo ini kok nonton kabeh. Misalnya itu kan ada umat yang misalnya itu kalau tekniknya dari pandemi sampai sekarang mungkin untuk hal-hal yang berbau podcast atau membahas sesuatu terus mendatangkan narasumber itu tuh kayaknya minim gitu loh, peminatnya tuh minim. Jadi mungkin apa ya, kita kesusahannya lebih untuk menarik minatnya mereka untuk ikutan secara daring maupun secara tatap muka kayak gitu tuh susahnya tuh. Meskipun udah nyebar kemana-mana pun, sampai mungkin ke Pantai Surakarta, ke Pemudaan Surakarta, Kausa Surakarta kayak gitu ya. Pemasan isinya mungkin ada, tidak sekedar ngobrol, tapi mungkin ada disambi kalau dulu itu kayak nyanyi bareng itu menjadi daya tarik. Saya ingin nyanyi bareng beneran kayak justru kayak talk song gitu, kayak muka aku
minimal lagi di kalangan tertentu atau di daerah tertentu itu punya daya tarik untuk orang baik nonton secara langsung datang maupun lewat media. Kalau keinginannya sih kita mau pindah-pindah, nggak cuma kalau dulu kan di situ terus. Kalau kayak sama di Jogja terus kayak gitu. Nah kita Nah, itu saya pikir bisa menjadi salah satu hal yang juga. Saya yakin misalnya kita syuting di Panyaran, saya yakin umat Panyaran mungkin 80% mengikuti ini. Sama yang berikutnya usulan saya melibatkan umat, saya untuk terlibat misalnya kayak kalau seperti umat itu misalnya untuk menjadi host. Jadi nanti yang dimaksud kita fokus di teknis, nyonteknya, rekamnya begini, tapi untuk orang-orang tertentu itu kan bisa sedangkan kita untuk syuting ke Wonosobo yang budgetnya teman-teman yang nanti bicaranya Pak Agus sama Pak Supri misalnya gitu ya sambil itu dengan memilih orang-orang yang bisa jadi budaya yang menarik banyak semut tadi Itu menarik. mulai dari timang besok. bisa lah. Kan secara kecil-kecilan Timang itu juga punya komsos Ya. meskipun masih sederhana banget. Justru malah ngurepin malah. Nah, kalau Timang itu saya ini digandengkan satu paket dengan Mentok. Jadi dua wilayah. Ya, kakak adik dulu kan satu wilayah, terus pemekaran jadi dua wilayah. Dalam banyak hal masih sama. Saya aja mengadakan yang kemarin pendalaman BKSN itu ya Piapir Timang Mentok. Karena kalau cuma satu wilayah, apalagi cuma Piatok, cuma Pirtok, ya mungkin cuma 5 orang, cuma 7 orang kan garing ya. Tapi dua wilayah tetap gayeng. Sekalian nanti tolong Mbak Asta juga mencari-cari kata-kata yang kira-kira personal yang bisa ikut bekerja di Komsos, mungkin di bawah permukaan sudah mulai. Dulu udah pernah sharing ke Kawil Kaling, tapi kayaknya cuma satu yang daftar. Enggak tahu dari apa si dua. Kalau sudah November Desember kita harus menyimpulkan kalau belum ada katakanlah seperti Desember tidak ngomong paling enggak repot juga. Karena nanti langsung mobil jokinya tadi edisi Natal yang Timang Mentok pakai wangi edisi Natal kan banyak pemudik viewer kita itu banyak yang keluar kota yang umat kita yang sudah tidak paroki karena merantau tapi masih punya ikatan kuat di sini dan termasuk mereka menyimak secara langsung lewat media sosial kita. Ya, itu, kalau Natal itu pemudiknya banyak yang bilang iya antara 25 sampai tanggal 1 Januari Tahun baru ya. itu punya para operator. Itu tuh temanya ditentukan nih Mbak. Wah, temanya juga mempengaruhi tema yang menarik di saat ini dan mungkin juga mempengaruhi yang harus pilih tema yang sesuai. Soalnya kan kalau mau mikirnya kompas itu cuma beberapa orang, jadi biasanya meeting
tiga sasaran strategis ya, yang kayaknya yang tidak terlaksana itu yang tugas skor untuk misa minggu panggilan itu kan untuk TK dan SMA tugas skor itu tidak terlaksana. Kalau yang pertama dan yang kedua itu terlaksana, tapi ini banyak evaluasinya Pak. Kalau yang kedua itu limit terbudur itu ya. Itu luar biasa banyak sekali untuk kekurangannya. Bapak kan juga tahu. Terutama untuk yang saya untuk tahun ini mungkin di Lerenise. Maksudnya di Lerenise bukan kita tidak ada kegiatan, tetap ada kegiatan tapi tidak seperti ini. Karena budgetnya wah banget. Jadi dan di sini saya kira kok sederhana banget, ternyata anggarannya wah banget ya Pak. Itu belasan juta ya Pak. Nah itu semuanya ditanggung oleh Karawi kecuali yang pas tiket yang di wilayah ini ya Pak. Yang pas wilayah itu yang nanggung untuk konsumsinya wilayah. Yang anggarannya banyak itu transportasi sendiri ada sedikit banyak akomodasinya ya. Kemudian untuk waktu itu karena bersamaan dengan Salam Prisma ya, itu kan Prisma itu kan banyak sekali untuk konsumsi. Tapi ya dari karena itu saja tidak semua waktu itu, hanya yang dalam kota. Kalau semua tidak memakai Salam Prisma sama Salam Kuning pertama yang diadakan dengan kegiatan. Ini kan Kalau yang lain Disediakan di sini acara di sini. Lalu ada biarawan yang digunakan di wilayah. Lalu kan kami kan harus menyelenggarakan di koleksi 2 malam itu di wilayah sendiri, di wilayah masing-masing itu kan banyak bisa juga di wilayahnya. Iya, kadang-kadang tidak dikomunikasikan begini, kadang-kadang yang wilayah maaf ya Bu ya, yang pot-potan juga. Saya tadi kaget juga biayanya banyak, wilayah juga. satu rumah itu 300.000. Terus itu kan ada sih di pusat ya, setelah di wilayah